Pada episode sebelumnya, aliansi murid SMA Tokyo dan Kyoto bersatu untuk melawan Kenjaku. Namun, kekuatan mereka tidak cukup mengalahkan Kenjaku demi membebaskan Gojo. Apalagi Kenjaku dibantu dengan Uraume yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Setelah cukup mengobrol dengan Yuki Tsukumo, Kenjaku melepaskan Idol Transfiguration dan juga objek kutukan yang telah ia simpan selama 1000 tahun. Kini kondisi dunia Jujutsu sudah berubah. Kenjaku telah melakukan rencana matang dengan membangkitkan kembali era Heian yang mana masa keemasan dunia Jujutsu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Terlihat seluruh area telah berubah. Kini negeri Jepang telah benar-benar diselimuti dengan energi kutukan. Pemerintah mulai keteteran karena 23 penangkal di seluruh negeri telah dilumpuhkan. Saat ini jumlah roh terkutuk yang dilepaskan lebih dari 10 juta, sehingga hanya tersisa beberapa kota saja yang aman. Pemerintahan mulai kolaps. Mereka berdebat satu sama lain tentang apa yang harus disampaikan kepada publik. Namun di sekitar masyarakat sendiri mulai muncul banyak sekali teori konspirasi tentang situasi yang terjadi saat ini. Semuanya menjadi tak terkendali. Kemudian kita ditunjukkan pada salah satu sudut kota. Terlihat ada seorang anak yang makan dengan sangat lahap di sebuah supermarket. Jika kita lihat lebih detail, toko tersebut sepertinya sudah tidak terurus karena banyak barang yang berserakan di lantai. Ketika anak tersebut sedang makan karena kelaparan, tiba-tiba saja muncul roh terkutuk yang melambai kepadanya dan memanggilnya. Roh tersebut merayu si bocah supaya mau menemuinya dengan rayuan pemandian air panas. Sang anak yang masih polos hanya bisa bertanya di mana ibunya. Kemudian roh tersebut mengatakan jika semua keluarganya ada di pemandian tersebut. Bahkan di sana ada adik dan gurunya. Mendengar hal tersebut, sang anak menjawab jika ia tidak punya adik. Lagi pula, ia juga sangat membenci gurunya. Karena bocah tersebut masih polos, ia malah menawari roh terkutuk tersebut dengan minuman. Tentu saja dengan tipu muslihatnya, roh terkutuk menerima tawaran sang anak supaya ia mau mendekat. Lalu ketika anak tersebut hendak memberikan botolnya, tiba-tiba saja dari luar ruangan terlihat wujud asli kutukan tersebut yang sudah seperti monster. Namun sebelum bocah tadi berhasil ia makan, tiba-tiba saja seorang penyihir Jujutsu datang lalu langsung menghunuskan pedangnya ke arah roh terkutuk tadi, sehingga membuat kutukan tersebut meringis kesakitan. Ternyata penyihir Jujutsu tersebut adalah Yuta Okkotsu. Ia dengan satu serangan berhasil melumpuhkan kutukan tadi dengan sangat mudah. Kemudian ia menanyakan kondisi sang anak. Namun bocah tadi terlihat linglung dan bingung karena ia telah berpisah dengan orang tuanya, yang kemungkinan besar sudah mati akibat kondisi negeri yang tidak stabil. Yuta yang melihat bocah tersebut merasa jika dia bukan berasal dari distrik di sana, sehingga Yuta mengira bocah tersebut telah berjalan dengan jarak yang jauh. Tapi tiba-tiba saja dari belakang Yuta muncul monster kutukan yang sebelumnya. Ternyata ia belum juga mati. Namun sedetik kemudian roh terkutuk tersebut langsung lenyap. Ternyata Yuta meminta Rika untuk membereskan cecunguk menyebalkan yang mengganggunya. Tak mau bocah tadi melihat hal yang sangat sadis, Yuta menutup mata sang anak setelah Rika membantai roh kutukan tadi. Kini Yuta terlihat berjalan melewati lilin terang yang berjajaran. Di sana ada seseorang yang memuji kerja Yuta yang sangat bagus. Dia adalah salah satu petinggi Jujutsu. Yuta yang mendengarnya terlihat tidak antusias dengan pertemuan ini, sehingga ia meminta untuk langsung ke inti pembicaraannya saja. Namun petinggi Jujutsu mengatakan sebanyak apapun Yuta membunuh roh terkutuk, hal itu tidak ada gunanya. Namun fakta yang mengejutkan terjadi, di mana lengan dari Inumaki terkena tebasan sewaktu di Shibuya, sehingga kini lengan kirinya tidak ada. Mendengar hal itu, Yuta dengan tegas langsung mengetahui maksud petinggi Jujutsu, sehingga ia berkata akan menghabisi Yuji dengan tangannya sendiri. Kemudian kita dijelaskan keputusan dari petinggi Jujutsu setelah insiden Shibuya terjadi. Pertama, Suguru Geto dipastikan masih hidup dan dia dijatuhi hukuman mati lagi. 2. Gojo dianggap kaki tangan Geto di Shibuya sehingga ia diasingkan secara permanen dari dunia Jujutsu, sehingga siapapun yang membuka segelnya akan dianggap sebagai seorang kriminal. 3. Masamichi Yaga diberikan hukuman mati karena mendorong Geto dan Gojo menyebabkan insiden Shibuya. 4. Penangguhan hukuman Yuji telah dicabut dan eksekusinya akan segera dilaksanakan. 5. Eksekutor hukuman mati Yuji Itadori adalah penyihir tingkat khusus Yuta Okkotsu. Setelah semua kericuan yang terjadi, kita ditunjukkan kediaman dari klan Genin yang tampak dari luar terlihat sangat mewah.
Di dalam rumah, seseorang bertanya mengenai kondisi Mai. Namun Naoya yang juga penyihir khusus tingkat 1 menjelaskan jika saat ini kondisi Naobito mengkhawatirkan. Akan tetapi yang sedang sekarat adalah Maki. Naoya kembali berkata bahwa sebenarnya Maki itu cantik, namun ia tidak tahu cara mendukung lelaki. Dalam hal ini, Mai lebih baik karena ia tahu bahwa dirinya adalah wanita. Kemudian saat Naoya memasuki ruangan, ia disambut dengan anggota keluarga Jenin yang lain. Sembari berkata bahwa Naoya sudah terlambat. Dua orang tersebut adalah Ogi Jenin dan juga Jinichi Jenin. Keduanya sama-sama penyihir khusus tingkat 1. Saat ini Naobito telah sekarat. Namun Naoya berkata meski ia datang atau tidak sebenarnya sama saja, karena yang akan menjadi pemimpin klan selanjutnya adalah dia. Naoya menganggap bahwa semua kakaknya adalah pecundang. Lalu pamannya Ogi tidak diperhitungkan. Naoya mengejeknya dengan mengatakan bahwa wajahnya sangat buruk. Mendengar ejekan tersebut, Jinichi dan Naoya langsung terlibat dalam pertengkaran. Padahal pemimpin klannya baru saja mati. Dalam posisi tersebut, Ogi Jenin akhirnya menghentikan Naoya dengan menghunuskan pedangnya. Dalam hal ini, Naobito sedang sekarat sehingga mereka harus akrab meski hanya sementara waktu. Tak lama kemudian muncul seseorang yang menginformasikan bahwa Naobito sudah mati. Dia adalah Furudate yang datang sebagai notaris untuk membacakan wasiat yang Naobito tinggalkan. Kemudian Furudate mulai duduk dan hendak membacakan wasiat yang ditinggalkan Naobito. Kepala klan Jenin selanjutnya adalah Naoya Jenin. Ia akan mewarisi semua aset termasuk peralatan kutukan yang disimpan di SMA Jujutsu Tokyo dan gudang kutukan keluarga Jenin. Dengan persetujuan Ogi dan Jinichi, Naoya akan mengambil alih tanggung jawab. Akan tetapi, apabila Gojo Satoru meninggal atau tidak berdata karena suatu alasan, maka persetujuan tertulis dengan Toji Megumi akan diterima oleh klan Jenin dan dia akan menjadi kepala klan. Sehingga semua aset akan diwariskan kepadanya. Mendengar hal tersebut, Naoya sontak terkejut setengah mati. Ia tak menduga bahwa ayahnya akan menuliskan wasiat seperti itu. Ia sama sekali tak menduga bahwa Megumi yang akan menjadi pemimpin klan. Terlihat Ogi dan Jinichi hanya diam menerima wasiat tersebut dan memilih bocah yang tak mereka kenal sebagai pemimpin klan. Namun Naoya tidak bisa menerimanya. Ia lalu bertanya di mana Megumi berada. Kemudian ia diberitahu bahwa Megumi sedang mencari Yuji di Tokyo. Lalu Naoya sesumbar dan menyuruh memberitahu atasan bahwa ia akan membunuh Yuji yang mana ia adalah wadah Sukuna. Namun alasan dibalik hal tersebut adalah Naoya yang ingin membunuh Megumi juga, sehingga jabatan kepala klan akan dimilikinya. Kemudian kita ditunjukkan Yuki Tsukumo yang meminta maaf karena tidak bisa bertindak lebih cepat sewaktu di Shibuya. Ia juga yang bertanggung jawab mengirim anak-anak ke sana. Sehingga saat ini Yuki memutuskan untuk menemui Master Tengen. Sementara itu terlihat Yuji Itadori hanya merenungi semuanya sendirian di atas anak tangga. Sesaat kemudian muncul Choso yang bertanya mengenai kondisi luka Yuji. Lalu Yuji menjawab meski terkena pukulan Black Flash berkali-kali, ia tidak merasakan apapun. Choso tahu itu mungkin karena Sukuna yang kekuatannya mulai bertambah. Ia kemudian mencoba menghibur Yuji untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyuruhnya untuk kembali ke SMA Jujutsu Tokyo. Namun Yuji menjawab ia tidak mengkhawatirkan Choso. Masalahnya ia sedang dilema mau kembali ke sekolah atau tidak. Yuji merasa Sukuna merencanakan sesuatu kepada Megumi. Selain itu dia juga sudah membunuh banyak sekali orang di Shibuya. Saat ini Yuji sedang berada di posisi sulit. Ia merasa sudah tak bisa bersama teman-temannya. Terlebih lagi, ia juga sudah membunuh Eso dan Keichiju yang notabene adik-adik dari Choso. Namun Choso sebagai kakak yang bijak menjelaskan jika itu bukan masalah, karena semuanya terjadi akibat kesalahpahaman. Choso merasa sebagai saudara mereka harus saling support satu sama lain. Kemudian Yuji mengajak Choso untuk membasmi kutukan sebanyak mungkin sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Namun Yuji belum mengetahui bahaya besar yang sedang menunggunya, di mana saat ini dia sedang diburu oleh dua monster Jujutsu yang sangat kuat, yakni Naoya Jenin dan juga Yuta Okotsu. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kini kita ditunjukkan di mana Yuji berada. Terlihat ia sedang memancing roh terkutuk muncul supaya Yuji bisa menghajarnya. Lalu sedetik kemudian di depan Yuji sudah muncul dua monster kutukan yang sangat besar. Dengan santai Yuji melihat keduanya sedang bergaya. Yuji memancing kedua roh kutukan tersebut dengan berlari menuju daratan yang lebih menguntungkan. Yuji terus berlari hingga memancing beberapa roh kutukan yang mengejarnya. Kini Yuji sudah dikejar puluhan roh kutukan yang mengerikan yang siap memangsanya. Namun Yuji merasa belum waktunya untuk memberikan serangan, sehingga ia terus berlari memancing mereka semua.
Kemudian saat Yuji sudah berada tepat di depan terowongan, ia memanggil Choso yang sudah bersiap untuk melakukan teknik piercing blood. Choso langsung mengincar kepala monster kutukan yang berhasil Yuji pancing. Dengan mudah, Choso berhasil headshot dan melumpuhkan kutukan yang hanya menang ukuran saja. Lalu untuk roh kutukan terakhir, Choso membiarkan Yuji yang menghabisinya. Dengan kekuatan fisiknya, Yuji berhasil melumpuhkan monster kutukan tersebut. Yuji terlihat sudah berkembang pesat dengan semua energi kutukan yang bisa ia kendalikan. Choso pun menilai bahwa Yuji luar biasa. Ia sudah berkembang pesat sejak Choso bertarung melawannya dulu. Kendali energi kutukan ditambah dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Choso menilai jika Yuji sudah seperti dewa iblis. Itu karena kekuatannya yang hebat meski belum pulih sepenuhnya. Ketika Yuji dan Choso sedang mengobrol, tiba-tiba saja dari atas muncul Naoya yang berkata jika dia tidak melihat Megumi di sana. Melihat ada orang asing yang mencurigakan, Yuji dan Choso langsung siaga dengan mengatur kuda-kuda dalam pertarungan. Naoya lalu bertanya pada Yuji kenapa ia melakukan hal yang mencolok daripada kabur. Padahal petinggi Jujutsu sudah mencabut penangguhan eksekusi matinya. Naoya sebenarnya hanya ingin Megumi mati. Namun ia tidak mau membiarkan Yuji berkeliaran sehingga ia berniat mematahkan kedua kakinya saja. Mendengar nama Megumi juga diincar, Yuji berteriak keras sebenarnya apa tujuan Naoya. Kemudian dengan tersenyum licik, ia mengatakan tujuannya yang ingin membunuh Megumi. Lalu sedetik kemudian, Naoya langsung muncul di antara Choso dan Yuji dalam posisi menyerang. Naoya langsung memberikan serangan pertamanya kepada Yuji, tapi Choso tak mau tinggal diam. Ia membalas Naoya dengan pukulannya sehingga keduanya saling berhadapan satu sama lain. Yuji dan Choso menjepit Naoya dan bersiap memberikan pukulan secara bersamaan. Akan tetapi saat pukulan tersebut dilepaskan, tiba-tiba saja Naoya menghilang dari pandangan. Ternyata gerakan Naoya memang sangat cepat hingga tak bisa diprediksi. Choso merasa jika kecepatannya mungkin saja adalah teknik kutukan. Sementara Naoya masih mencari tahu siapa orang yang berada di samping Yuji. Kemudian ia meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian ketiganya merasakan sesuatu yang mengerikan akan datang. Naoya, Yuji, dan Choso bahkan sampai diam tak bergerak merasakan energi kutukan yang sangat besar. Yuji mengira energi tersebut milik gurunya Gojo. Namun ia merasa energi kutukannya lebih mengerikan. Ternyata orang yang datang dalam pertarungan tersebut adalah Yuka Okotsu yang bersiap untuk mengeksekusi Yuji Itadori. Kini pertarungan akan menjadi lebih seru. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.